kaget. Kok beda banget ya sama yang pas pertama kali ia datang. Karena pas pertama itu ada gedung-gedung bertingkat, kendaraannya mewah, bersih, pokoknya kota modern lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Anggreni Puput. Alhamdulillah di video kali ini kita udah masuk di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan lancar dari awal nih sampai nanti akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena aku tuh udah lama banget nggak upload video, mungkin ada 3 mingguan aku nggak upload video. Di video kali ini aku mau membahas misteri-misterian lagi, yaitu mengenai kota gaib lagi. Kalau di video pertama dan kedua aku juga udah bahas mengenai kota gaib, yaitu kota gaib Saranjana dan juga kota gaib Pentira. Di video aku yang kali ini aku juga mau bahas kota gaib lagi, yaitu kota gaib Padang 12. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari videonya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video ini, dan aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like karena itu akan sangat membahagiakan aku. Oke teman-teman, gak usah pakai lama-lama, kita langsung masuk aja ke inti dari videonya. Let's play. Kota gaib Padang 12. Pasti teman-teman yang pecinta misteri udah gak asing lagi sama nama kota gaib ini. Tapi buat aku yang dulu itu masih gak tahu banget apa sih kota gaib Padang 12 itu. Yang di pikiran aku sebenarnya kota gaib Padang 12 itu tuh pada saat itu ya mikirnya ada di Sumatera, namanya juga Padang 12. Berarti ada di Padang ya. Itu hanya pikiran aku aja sih. Tapi ternyata aku salah besar guys. Karena kota gaib Padang 12 itu konon katanya berada di Kalimantan, yaitu tepatnya di Kabupaten Ketapang. Dan kenapa namanya bisa dinamain kota gaib Padang 12? Karena konon katanya wilayah itu tuh adalah sebuah hamparan luas yang sering kita sebut dengan padang, kayak padang pasir, padang rumput. Itu kan padang, berarti hamparan luas, dan luasnya itu 12 km. Nah, makanya dikasih nama Padang 12. Konon katanya, kota gaib Padang 12 ini terletak di kawasan Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan sama seperti dua cerita misteri kota gaib sebelumnya, yaitu kota gaib Saranjana dan kota gaib Pentira, di kota gaib Padang 12 ini juga hanya berkembang dari mulut ke mulut, jadi belum bisa dideskripsikan atau dijelaskan secara ilmiah guys. Di dalam kota gaib Padang 12 ini, konon katanya itu dihuni oleh orang-orang limun, yang artinya tuh orang-orang yang suci, orang-orang kesucian atau orang-orang kebenaran. Dan ciri-ciri dari orang limun ini sama kayak penghuni-penghuni yang ada di kota gaib Pentira dan kota gaib Saranjana, yaitu mereka tuh nggak punya filtrum guys, nggak punya lekukan di atas bibir bawah hidung ini yang kayak gini. Dan sesuai dengan namanya, orang-orang limun yang ada di kota gaib Padang 12 ini itu adalah orang-orang yang dianggap suci, benar, jujur, baik, serta taat beribadah. Tapi banyak juga cerita-cerita yang beredar kalau di kota gaib Padang 12 itu juga ada manusianya. Tapi juga ada cerita yang beredar kalau ini tuh isinya adalah jin muslim guys. Tapi FYI guys, misteri keberadaan kota gaib Padang 12 ini sebenarnya berkaitan pada saat masa penjajahan Jepang. Gimana? Kok bisa? Pasti penasaran kan? Kita langsung masuk aja ke asal-usul dari kota gaib Padang 12. Let's play. Jadi pada zaman dahulu kala, yaitu pada masa penjajahan Jepang, sebenarnya kota gaib Padang 12 ini adalah sebuah perkampungan yang real, ada di dunia nyata guys. Tapi karena pada saat itu, kampung ini tuh adalah salah satu wilayah yang menjadi incaran tentara Jepang. Pada saat itu ada orang suci. Orang suci itu orang yang tingkat agamanya tuh tinggi banget, sampai dia tuh kayak kalau mohon sama Tuhan itu langsung dikabulin gitu loh. Nah, orang suci itu kayak memohon, berdoa terus-menerus dengan khusyuk, minta agar kampung itu dilindungi dari para tentara Jepang. Dan hingga bener aja, kampung itu bener-bener dilindungi. Tentara Jepang itu jadi nggak bisa melihat kalau ada kampung di situ. Tapi entah gimana ceritanya, hingga akhirnya perang itu selesai, kampung itu nggak bisa kembali seperti semula. Nggak bisa terlihat seperti sebelumnya. Hingga akhirnya kampung itu dianggap sebagai kampung yang hilang dari peradaban dan diberi nama kota gaib Padang 12. Dan sebenarnya aku agak relate sama cerita ini karena aku juga sempat
dengar cerita dari ayah aku, dari mbah aku. Kalau zaman dulu di daerah tempatku tinggal juga kayak gitu guys. Ada orang yang emang sakti, dianggap sakti, suci, dan ilmu agamanya tinggi tuh, yaitu kayak berdoa biar kampungnya itu dilindungi dari para tentara penjajah, ya dengan cara menutup matanya para tentara penjajah itu biar nggak kelihatan kalau di situ ada perkampungan gitu guys. Dan mungkin di kasus ini si orang sucinya itu nggak bisa memunculkan kampung itu lagi. Tapi ya nggak tahu ya guys, ini kan hanya cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Selain ada cerita ini, banyak juga cerita yang berkembang di luar sana kalau kota gaib Padang 12 ini adalah kota gaib yang berisikan jin-jin muslim yang merupakan keturunan dari malaikat Harut dan Marut yang ada di bumi. Buat teman-teman yang belum tahu cerita dari malaikat Harut dan Marut, bisa cari-cari dulu gimana sih cerita dari malaikat Harut dan Marut. Atau mungkin mau aku bahas di video ini juga boleh aja. Dan sama seperti dua kota gaib sebelumnya, ya nggak sembarangan orang bisa melihat kota gaib Padang 12 ini. Konon katanya hanya orang-orang yang berhati bersih lah yang bisa melihat kota gaib Padang 12 ini. Dan konon katanya kalau misalnya ada orang yang punya niatan buruk lagi melewati kawasan kota gaib Padang 12 ini, orang itu akan langsung mendapatkan bala. Bala itu apa ya? Kayak keburukan, kesialan gitu deh. Dan katanya juga nih, masih katanya lagi sih, orang-orang yang bisa masuk kota gaib Padang 12 ini adalah orang yang emang dia berhati jahat karena dia di sana tuh akan dipekerjakan, atau orang yang emang sengaja ditarik untuk dinikahkan dengan orang-orang atau penghuni dari kota gaib Padang 12. Dan ngomong-ngomong cerita dinikahin dengan penghuni kota gaib Padang 12, juga aku mendapatkan cerita dari @mistis Kalimantan yang menceritakan kisah yang hampir-hampir mendekati ke dinikahin sama orang atau penghuni kota gaib Padang 12. Jadi ada seorang laki-laki warga Ketapang yang pada tahun 90-an itu tiba-tiba menghilang dan muncul lagi pada tahun 2010. Laki-laki itu bernama Fatih. Katanya selama ia menghilang, ia itu dibawa masuk ke dalam kota gaib Padang 12 dan ia bisa keluar karena diselamatkan oleh seorang polisi muda yang bernama Tegar. Kenapa Fatih ini bisa masuk ke dalam kota gaib Padang 12 itu? Awal mulanya, katanya pertamanya dia itu izin untuk pergi bersama teman-temannya ke kota. Tapi pada saat dia izin itu nggak diizinin sama orang tuanya. Tapi dia nekat aja gitu berangkat bareng sama teman-temannya hingga akhirnya di jalan itu mereka mengalami kecelakaan. Dan pada saat menunggu evakuasi, tiba-tiba si Fatih itu tuh langsung berada di dunia lain gitu aja. Tiba-tiba menghilang dan dia ngerasa ada di sebuah tempat yang asing. Dan katanya selama ia tinggal di kota gaib Padang 12 itu, ia selalu disuruh untuk berjualan dan bekerja seperti orang dewasa. Dan Fatih juga bercerita katanya orang-orang yang ditarik masuk kota gaib Padang 12 itu pertama itu tugasnya untuk bekerja, atau yang kedua itu untuk dinikahkan dengan orang kota gaib Padang 12. Dan yang kasus dinikahkan ini hampir dialami oleh Tegar, si polisi muda yang menyelamatkan Fatih. Jadi ceritanya Tegar yang berprofesi sebagai polisi itu sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah kota gaib Padang 12. Jadi di wilayahnya gitu loh guys, di hutan-hutan. Nah dia tuh patroli, pada saat itu dia ngerasa untuk buang air kecil dan dia buang air aja gitu di sembarang tempat ya, karena pikir dia cuma di hutan, ya ini di hutan biasa lah kayak hutan pada umumnya. Dia buang air kecil di sebuah pohon. Namun setelah ia buang air kecil, tiba-tiba ia sudah berada di tempat yang berbeda. Pada saat itu pastilah Tegar kebingungan, di mana dia, orang tadi dia lagi patroli di hutan kok tiba-tiba kok udah di tempat yang beda banget. Dan pada saat itu Tegar itu bertemu dengan seorang bapak. Pada saat itu bapaknya itu kayak nunjukin sebuah tongkat gitu guys, kayak kayu, kayak buat nunjukin tadi tuh kamu buang air kecil di sana. Karena Tegar yang ditunjukin tempat dimana tadi dia buang air kecil, ya dia refleks aja jalan ke tempat itu. Dan pada saat di jalan dia itu kayak bertemu dengan sosok hitam besar bermata merah dengan beberapa makhluk di sekelilingnya
yang lebih kecil dengan mata yang berwarna hijau. Mungkin di posisi itu Tegar itu merasa takut, terus dia langsung menghampiri bapak tua gitu aja. Dan singkat cerita, bapak tua ini langsung mengajak Tegar untuk bertemu dengan anaknya. Anaknya itu perempuan. Setelah akhirnya bertemu dengan anak bapak itu, akhirnya Tegar dan perempuan itu menyeberangi sungai untuk menuju ke rumah wanita. Berarti rumah bapak tua itu juga. Dan sesampainya di rumah itu, Tegar langsung disuruh menginap oleh perempuan itu. Dan mungkin karena posisinya Tegar itu juga kebingungan dia ada di mana, akhirnya ya dia nurut-nurut aja disuruh nginep di situ. Pada saat nginep di situ tuh, Tegar ngerasa tidurnya tuh nyenyak banget. Dan hingga keesokan harinya, pada saat dia bangun dari tidurnya, sudah tersedia makanan yang banyak sekali. Jadi udah disiapin buat sarapan gitu. Karena kalau bangun tidur itu biasanya suka aus ya, Tegar itu langsung ngambil air minum yang ada di gelas yang ada di depannya. Pada saat ia mau minum, ada yang berteriak, "Jangan diminum, ayo ikut aku. Kita harus ke pinggir sungai, nanti aku jelasin semuanya di sana." Dan ternyata yang berteriak mengagetkan si Tegar ini adalah Fatih. Yang mana di dalam kota G Padang 12 itu, Fatih itu masih berusia muda guys, sekitar 13 tahunan. Walau sebenarnya heran Tegar itu, tapi Tegar akhirnya nurut-nurut aja buat ikut anak ini ke pinggir sungai. Sesampainya di tepi sungai, anak itu langsung berkata, "Kamu harus pulang. Kamu jangan sampai terjebak di sini seperti aku. Kamu harus bisa merayu wanita itu agar bisa mengantarkanmu kembali lagi." Tegar yang pada saat itu masih kebingungan, bingung apa sih ini sebenarnya yang terjadi, kok bisa dia bilang dia terjebak, aku ini di mana? Pasti Tegar pada saat itu posisinya bingung banget. Hingga setelah akhirnya mereka ngobrol lama, akhirnya Tegar ini tahu bahwa anak ini adalah Fatih yang telah hilang pada tahun 90. Dan dari situ Tegar tahu kalau air yang tadi akan ia minum adalah air yang bisa menghilangkan ingatan Tegar selama ia hidup di dunia nyata. Jadi memori-memori Tegar tentang dunia nyata itu akan hilang, tergantikan dengan memorinya pada saat ia berada di kota gaib Padang 12. Di situ Fatih juga bercerita, katanya kenapa Fatih itu nggak bisa kembali ke dunia nyata karena bapak tua yang bertugas menyeberanginya itu nggak mengizinkan Fatih untuk menyeberangi sungai sendirian. Jadi harus ada pendampingan dari orang yang lebih tua. Dan singkat cerita, akhirnya Tegar ini bisa merayu perempuan itu, dan akhirnya perempuan ini mau menghantarkan Tegar dengan Fatih yang sudah menyamar untuk menyeberangi sungai. Dan setelah sampai di seberang sungai, Fatih dan juga Tegar itu langsung berlari sangat kencang untuk meninggalkan menjauhi sungai. Dan katanya pada saat mereka berlari itu mereka dikejar dengan makhluk-makhluk kecil yang bermata hijau yang tadi di awal tadi aku ceritain. Dan hingga akhirnya mereka itu kepisah, kepencar guys. Dan gak lama setelah itu Tegar mendengar suara yang manggilnya, "Tegar, lewat sini!" Setelah mengikuti arahan dari suara itu, akhirnya Tegar bisa melihat mobil patrolinya lagi. Dan di dalam mobil itu masih ada teman Tegar yang telah menunggu Tegar selama 30 menit. Dan ada cerita lagi dari teman Tegar pada saat menunggu Tegar ini. Katanya setelah 30 menit menunggu, Tegar ini bertemu dengan seorang bapak dan dia tuh bilang, "Kamu sudah menunggu temanmu lama ya? Tenang saja, temanmu sebentar lagi kembali kok." Teman Tegar yang bertemu dengan bapak ini ya refleks bingung lah. Kenapa kok tiba-tiba ada bapak yang berbicara seperti itu? Dan ternyata bapak-bapak yang berbicara dengan teman Tegar itu adalah Fatih yang sudah kembali ke wujud semulanya. Oh, ceritanya aku agak merinding karena aku di kos sendirian guys. Menurut kalian cerita itu gimana? Itu real ataukah enggak? Selain ada cerita tadi, juga ada cerita yang mirip-mirip sama seperti dengan dua kota gaib sebelumnya, yaitu ada cerita mengenai konser band. Lagi-lagi konser band. Dan konser band ini tuh terjadi sama sang legendaris dangdut Indonesia, yaitu Raja Dangdut Bapak Haji Rhoma Irama. Jadi pada tahun 2015-an, sang Raja Dangdut ini tuh diundang untuk mengadakan konser atau manggung gitulah di Kabupaten Ketapang. Dan menurut penuturan dari sang Raja Dangdut, di tahun 2015 itu adalah manggung keduanya di Kabupaten Ketapang. Dan di kali kedua ia berada di sana,
Sang Raja Dangdut tuh sempet kaget. Kok beda banget ya sama yang pas pertama kali ia datang. Karena pas pertama itu ada gedung-gedung bertingkat, kendaraannya mewah, bersih, pokoknya kota modern lah. Tapi pada saat yang kedua itu kok ya biasa aja ya, kayak ya pada umumnya aja. Pada saat itu fans-fans dari Haji Roma Irama dengan grup bandnya yaitu Forsa itu bilang kalau itu adalah kali pertama Bapak Haji Roma Irama, sang Raja Dangdut itu datang ke Kabupaten Ketapang. Jadi baru pertama kali. Padahal Haji Roma Irama itu udah yakin banget tuh itu udah 2 kali manggung di Kabupaten Ketapang. So, jadi konser yang pertama itu sang Raja Dangdut ini konser di mana, guys? Apakah kalian masih penasaran dengan kota gaib yang di Indonesia? Apakah itu beneran ada? Ataukah itu hanya sekedar kayak dongeng yang berkembang dari mulut ke mulut, kayak cerita-cerita legenda gitu, guys? Tapi ya mau gimana pun, aku berharap kalian ambil sisi positifnya, kalian ambil buat seru-seruan aja. Semoga video aku ini bisa menghibur kalian. Oke, mungkin itu aja cerita misteri mengenai kota gaib Padang 12. Mungkin ada warga Ketapang yang nonton video aku. Halo, mungkin bisa dikasih tahu itu beneran atau enggak. Bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video ini. Dan sekali lagi aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like karena itu akan sangat membahagiakan aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.